Sia itu semuanya sudah siap ya, Mas ya? Iya, dari dulu juga hewan belum ada, tumbuhan yang ada. Makanya kan tumbuhan paling banyak, makhluk paling banyak, karena hidup paling awal. Maka disebut Wiwitan. Nah, wiwitan artinya mengawali kehidupan yang di dunia ini, makhluk yang paling pertama hidup di dunia. Dulu apa ada hewan? Sekarang hewan tercipta mak petunggul ya mungkin. Semua hidupannya berproses, nggak ada yang instan. Mau kita mendapatkan karma aja nggak instan, kita harus melakukan perbuatan buruk baru mendapatkan karma, melakukan perbuatan baik dulu baru mendapatkan karma. Apa iso kita mendapatkan baik tanpa kita melakukan perbuatan baik yang sebelumnya? Ya kan gitu kan. Berarti ini mengindikasikan bahwa kehidupan ini berproses, tidak ada yang instan. Kita ingin menjadi baik aja berproses, nggak ada yang instan. Kita harus diuji dengan benturan masalah. Apa kita mendapatkan pengetahuan tanpa mengetahui masalah terlebih dahulu. Kita menjadi pintar karena kita mengalami bodoh. Kita menjadi baik karena pernah belajar dari salah. Kita menjadi besar karena berawal dari hal yang kecil. Ya, kita menjadi terang karena berawal dari kegelapan. Itu secara pengetahuan. Ini termasuk perspektif baru bagi saya, Mas. Ya memang harus takbir ini harus dibuka karena apa? Sudah kian ratus tahun negara kita ini terbodohi oleh orang yang bodoh. Ini loh Mas, terbodohi oleh orang yang bodoh. Dulu kita pandai. Itu sekarang penjajahan dari VOC Portugal sampai sekarang berapa ratus tahun sejak runtuhnya Majapahit. Habis itu tertindas secara sekarang dulu era anak piai besok sekolah kan secara SDM-nya sudah keterbelakangin karena kalah sama ini pestul gitu kan. Ini secara fisiknya, secara non fisiknya gue kudu mlebu ajaran ini, kamu harus masuk ke ajaran ini, kalau nggak masuk ke ajaran ini kamu akan masuk neraka. Iya kan. Lah sekarang dibodohi sekarang beratus-ratus tahun, berapa generasi aja. Dan kita mengalami 77 tahun kemerdekaan RI aja, 78 ya? 78. Lamanya sekian, bagaimana yang ratusan tahun? Nah ini turun-temurun, genetikanya akhirnya mengikuti leluhurnya. Karena terbelakang secara SDM, semakin lama semakin kini. Nah makanya di tahun-tahun ini sebelumnya hingga sekarang ini mulai dibangkitkan lagi. Itu pun nggak bisa semuanya, hanya beberapa segelintir orang yang tercerahkan. Maka beruntung sekali orang yang mau mendalami, menggali lagi tentang kesejatian diri. Jangan harap kita bisa menemukan jati diri kita tanpa kita memahami leluhur kita. Betul. Makanya kan leluhur kita dulu pandai-pandai, orangnya sangat, ya mungkin sekarang mendapat image yang jelek, ngomong iki dhisik iki ketekan Syekh Subakir ben iki Nusantara ini rakyatnya mempunyai moral kan makanya kan di kehidupannya mungkin banyak jin opo di dunia ini loh, apa di sebelum saya Subakir datang loh, jari ini loh, tak menurut itu nggak ada gitu loh. Itu konspirasi sejarah. Di sebelumnya leluhur kita itu sudah mengalami kejayaan peradaban, negara adidaya dunia. Nah itu kan hanya siasat untuk pembodohan generasi ke generasi hingga sekarang. Akhirnya sekarang termindset dengan kepercayaan itu yang sifatnya bahwa leluhur kita ini begitu. Ya kan? Mas, saya ini kan apa ya, termasuk orang awam lah. Bagaimana sih caranya bisa interaksi, komunikasi dengan leluhur secara sederhana saja? Rajin intens melek bengi so Mas, kita melakukan perenungan. Bahkan dari awal
adus bengi. Ya kan? Nggak usah berguru, itu otomatis mas. Adus bengi, intan harus rutin. Adus bengi itu jam pinten? Ya 12 ke atas. Oh. Ya kan. Itu kan juga manfaatnya banyak. Untuk apa, metabolisme ya bagus, ionisasi bagus, meningkatkan keramajaan, fisik secara fisik ataupun non fisik, itu akan ada peningkatan kepekaan. Kita belajar mandi, habis itu diam, merenung, kemudian hening, samadhi. Nah, gimana kita bisa melihat itu kalau kita nggak samadhi, gitu kan? Itu pun yang banyak orang bilang indigo, itu pun terjebak halusinasi loh mas. Ini merasa dapat daun ini, merasa itu pun masih terjebak halusinasi. Yang indigo, karena indigo itu faktor genetika yang terbawa dari leluhurnya. Akhirnya cenderung mempunyai hormon yang bisa melakukan apa, bisa menangkap frekuensinya, itu bisa menangkap indera apa, dunia non fisik kan, gitu kan. Bisa dibilang kelainan ya mas ya? Ya dibilang kelainan juga dibilang abnormal istilahnya. Kalau saya dari kecil bukan indigo, saya berproses karena mempunyai genetika yang mempunyai kebiasaan tertentu yang dimiliki leluhurku. Akhirnya dengan sendirinya akan tertuntun karena aku proses benar-benar belajar dari nol. Ya dari adanya niat itu, karena berkembang dari aku pun dari kayak gini berpuluh-puluh tahun mas belajar seperti ini, dan aku tuh jarang tidur malam kan, gitu kan, walaupun kerja. Terus mandi, perenungan, meditasi, wening, yang Jawa ngarani samadhi. Meditasi sama samadhi sama aja, itu bahasa Jawa ini samadhi. Kalau kita melatih itu dengan sendirinya, kita akan meningkatkan frekuensi kita. Ya kan, ada peningkatan frekuensi, maka disebutlah indera keenam. Ada peningkatan lebih lagi, frekuensinya kita besarkan lagi sampai ke indera ketujuh. Indera ketujuh itu sudah lepas dari atmosfer, artinya angkoso. Kita bisa menerobos ruang dan waktu. Ini kan, dunia ini kan masih terselubung dari ruang dan waktu. Kalau 3 dimensi, kita kan kehidupan 3 dimensi ya. Jiwa kita termasuk roh kita kan 4 dimensi. Kalau secara fisik, dunia fisik ini kita masih terikat oleh ruang dan waktu. Ya, kita nggak bisa mengelak ruang dan waktu. Tetapi secara jiwa ini kita ketika bisa memanunggalkan, kita bisa menembus lorong waktu, ruang dulu. Kalau di 4 dimensi atau alam astral itu hanya terikat ruang tapi tidak terikat waktu. Tetapi kalau di dimensi 4 ke atas itu sudah tidak terikat ruang dan waktu, karena unsurnya unsur cahaya. Beda lagi, karena 4 dimensi itu terdapat 4 unsur: air, tanah, cahaya, air, api, angin. Yang bikin kita terlihat wujud kan karena ada unsur tanahnya. Bedanya di situ mas, karena makhluk halus itu nggak ada unsur tanah. Jikalau ada unsur tanahnya, mereka punya daging. Ya kan? Karena kita punya daging kan karena ada unsur tanah, akhirnya tampak secara kasat mata. Yang bisa melihat ya mata kasat. Maka kita mengolah mata batin itu tadi untuk melihat sesuatu yang sama-sama yang terlihat oleh yang tidak terlihat oleh mata fisik. Nah, akhirnya dengan peningkatan itu orang cenderung bisa komunikasi. Dan untuk menghindari bahwa itu halusinasi atau enggak, kita harus memahami energinya. Jadi energi itu bisa dilihat, dirasakan. Kalau kita sudah memiliki kepekaan, kita jangan melihat sosok, tapi melihat energinya. Dari energi ini kita bisa membaca energinya siapa. Karena energi nggak bisa dibohongi mas. Tapi kalau sosok
itu bisa keluar dari imajinasi pikiran. Betul, betul. Tapi kalau energi, ya itu tadi. Kayak yang saya praktekkan di teman saya sama teman saya kemarin yang saya upload di YouTube itu kan energi. Karena energi besar itu mengeluarkan frekuensi yang besar hingga frekuensi kamera kalah. Kemarin sampai suara pudar, gambar pudar ketika saya praktek mengeluarkan energi. Karena frekuensinya yang kita miliki jauh lebih besar dari frekuensi kamera. Gitu. Enggak, maksudnya Mas Tinus mempraktekkan apa? Mentransfer energi ke teman atau? Entar waktu kemarin habis berapa hari di rumah kan saya habis muter kan otomatis energiku tambah gede. Ya kan, dapat daya dari sana sini. Nah waktu transfer itu kamera tuh langsung blur, suara juga ngeblur, nggak cuman layarnya tapi suara juga nggak jelas tadi. Begitu layarnya disentuh kan kefokusan lagi kembalikan. Jadi seperti itu. Ya kamera juga kan kita video ya di tempat yang energinya gede. Coba aja misalkan jenengan di suatu tempat yang mesti kefokusan kamera itu kayak terganggu, gagal fokus, nyut gitu loh. Kayak gitu. Kalau kamera ini resolusinya tinggi ya, mungkin hasilnya lebih, hasilnya itu kan lebih tinggi. Tapi kalau kamera HP kan headsnya kan kecil kan, bisa gagal fokus dia. Selama perjalanan panjenengan yang dikunjungi kan mayoritas candi-candi ya Mas ya, termasuk peninggalan kerajaan. Nah itu pasti energinya besar nih. Iya besar, contohnya gini. Nah itu ditimbulkan faktor apa? Ya karena kita bisa mengoneksikan diri kita dengan pusat semesta, kita menembus dimensi yang paling atas. Makanya kan saya bisa menceritakan black hole dalamnya ada apa, itu kan saya tidak belajar dari teori, tapi memang berarti dari apa yang panjenengan alami gitu. Makanya saya bisa menceritakan sang yang taya itu kan sumbernya saya belajar dari apa yang saya ketahui, bukan apa yang saya baca. Beda loh Mas. Nek buat moco kan moco buku. Tapi kan saya melihat apa yang saya ketahui, gitu kan. Apa yang saya alami. Nek apa yang saya baca kan berarti kan berdasarkan teori. Nah itu bedanya di situ. Karena kita berbicara tentang fakta, bukan perspektif, kan gitu. Adanya kita bercerita karena kita mengalami, bukan karena kita belajar. Maksudnya belajar dari sebuah mungkin literasi atau mungkin teori-teori yang sebelumnya leluhur miliki, gampangannya kan seperti itu. Di bumi ini kan pasti ada ya Mas ya, pusaran-pusaran yang energi yang besar di titik-titik tertentu. Nah itu apakah di candi-candi yang panjenengan? Iya, kan karena aku bisa membaca di mana titik yang harus aku kunjungi. Jadi di sana. Jadi ngetoknya rasa. Oh iya. Dan telapak tangan ini ada unsurnya untuk mencari, mendeteksi, merasakan. Makanya di sini ada pusaran. Ini bisa di sana gitu. Ya ini kan alat Mas, yang bisa, ini kan jiwa kita. Yakin tapi melalui alat ini. Gitu. Misalkan di waktu saya nggarap di Candi Singosari sama yang Jati, termasuk itu kan rombongan orang Malang, anak-anak Malang. Di Candi Singosari bersama ini itu saya nyuruh Pak Eko yang dekat rumahnya dekat Candi Brahu. Pak, saya minta tolong kita jenengan jaga di Candi Brahu, saya di Candi Singosari dikoneksikan, karena mau nggak mau Majapahit sama Singosari itu adalah satu darah yang ada keterkaitan. Akhirnya saya koneksikan di waktu yang malam yang sama,
dan di perahu itu ada cahaya putih melintasi candi. Nyata loh Mas, itu gak gaib loh. Udah de. Bahkan saya berapa kali di sana yang bagian ada yang melihat nyata Garuda itu lewat. Garuda Mengitari candi. burung Garuda Nyata itu nyata, nggak fisik, nggak gaib. berarti burung Garuda itu Bahkan rumah saya masih ada masih ada ya masih Mas, tapi kan kita nggak tahu di mana gitu kan. Di alam bebas mereka. Loh, kecepatan Garuda apa kayak elang lah. Itu kan kecepatannya mau terbang kemana cepat loh Mas. Dan mereka punya radar atau naluri yang sangat kuat. Ketika ada energi datang, dia mengitari. Elang ataupun Garuda, mereka tahu ketika ada energi besar, mereka menyambut. Pasti mereka akan terbang berputaran gini Mas. Saya mengalami berkali-kali, termasuk di Kemuning dulu ya juga gitu. Jadi Garuda itu kalau dia ada sesuatu energi pusaran besar itu yang terkoneksi langsung semesta, maka mereka akan berdatangan dan akhirnya ngubeng. Jadi terbangnya muter ini sampai berapa kali ini. Dan aku ngalami itu di beberapa tempat. Dari beberapa lokasi yang panjenengan melihat Garuda, itu satu sosok Garuda tetap atau berbeda? Ya ganti Mas, setiap daerah ganti. Karena gini, Garuda itu pasti akan mendekat bila mana ada energi besar dan mereka akan bergerak mengitari.